وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di majlis ilmu untuk mengambil faidah-faidah dari kutubul ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dan juga atharus sahabah serta atharus salafus salih. Semoga dengan seringnya kita hadir di majlis ilmu mempelajari kitab-kitab para ulama ini terdorong dan termotivasi agar kita senantiasa menjunjung ilmu ini di dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang beriman dengan iman dan ilmunya. Sebagaimana kita sudah hafal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat seseorang itu yang pertama karena iman. Kemudian yang kedua karena apa? Karena ilmunya. Oleh karena itu, tidak mungkin iman seseorang dianggap cukup. Dan tidak bisa juga seseorang mengklaim bahwa imannya sempurna tanpa menuntut ilmu. Bagaimana mungkin iman seseorang ini akan terpupuk dengan apa? Dengan baik. Misalkan tauhidnya tidak dipelajari, akidahnya tidak dipelajari, ilmu-ilmu yang lain pun tidak dipelajari. Ya, oleh karena itu sebelum kita berucap dan beramal maka kita harus berilmu. Dan salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah jemaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim.
Ya, ini berkaitan dengan adab alim dan muta'alim, adab orang yang berilmu dan adab penuntut ilmu. Masih di dalam tema kita, yaitu hadis dan asar-asar yang berhubungan dengan masalah ilmu. Dan yang terakhir, ya, yang saya bacakan adalah hadis yang ke-9, ya, hadis yang ke-9 yang disebutkan bahwa itu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa hari kiamat ulama-ulama akan ada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari apa? Dari cahaya. Maknanya bahwa mereka ini akan apa? Dimuliakan. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini riwayat yang kemarin ini sebenarnya ya maudhu. Hanya ada riwayat Muslim yang sahihnya bahwa orang-orang adil di sisi Allah itu ada ditempatkan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Bahasanya innal muqsitin. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, sebenarnya orang-orang yang adil ini jelas tidak mungkin seseorang ini adil kalau tanpa apa? Ilmu. Sedangkan hadis yang kemarin yang terakhir itu ini masuk kepada kategori hadis yang al-maudhu, ya. Baik. Lalu kita akan lanjutkan ya riwayat yang berikutnya, yaitu riwayat yang ke-10. Ya, di sini disebutkan ya nukilan dari Qadhi Husain. Wa naqala al-Qadhi Husain ibn Muhammadin rahimahullah fi awal ta'liqihi annahu ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Pernah dinukil oleh seorang ulama yang bernama Qadhi Husain bin Muhammad. Beliau ini seorang ulama ya yang wafat tahun 462 Hijriah, ya. Dan di dalam ta'liq yang pernah beliau buat atau komentar kitab yang pernah beliau karang, pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang ini kalimatnya ruya. Ini pernah saya jelaskan bahwa dalam hadis bila mana ya awalnya itu ruya, ini redaksi atau sigo yang menunjukkan agak sedikit bermasalah, atau mungkin hadis ini ada permasalahan. Dan ini sudah kita bahas bahwa sebenarnya hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan ulama ini sangat banyak. Ada di antaranya yang sahih, ada di antaranya pula yang dhaif ataupun yang maudhu. Nah, makanya mempelajari kitab ini kita tidak menutup mata ada hadis-hadis yang bermasalah. Dan kita sebutkan ini hadis ini bermasalah menurut penilaian para ulama. Termasuk hadisnya ini, ya, ini hadis-hadis yang memiliki kedhaifan dalam isnadnya. Di sini pernah diriwayatkan dari Nabi SAW, man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayati. Ya, di sini disebutkan ya, dari riwayat ini bahwa siapapun yang mencintai ilmu dan apa? Ulama itu berarti orang-orang yang berilmu, orang-orang alim. Lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Ya, maka tidak akan dicatatkan satu kesalahan pun baginya di saat masa dia itu hidup. Ya. Tapi ingat, ini dikomentari oleh para ulama hadis ya bahwa hadis ini adalah hadis yang maudhu juga, hadis yang palsu. Ya, kenapa demikian? Jelas jemaah rahimakumullah bahwa seseorang yang mencintai ilmu dan mencintai ulama ini belum cukup. Ya, karena bagaimanapun orang yang mencintai ilmu dan ulama, ya, bagaimanapun dia ini tidak terlepas dari dosa yang dia lakukan. Betul kan? Karena memang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa di surah Al-Imran ayat 134.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Bukan 134, ayat di bawahnya lah di sana. Ya, setelah 134. Ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang-orang yang bila mana mereka ini melakukan fahisyah, kesalahan, perbuatan keji, aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, ya berbuat salah, dzakarullah, mereka langsung mengingat siapa? Mengingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ini menyatakan bahwa setakwa apapun manusia, ya, bila mana dia ingin melakukan kesalahan, berarti ada kesalahan. Hanya bedanya orang yang takwa, orang yang bertakwa itu di saat dia terjerumus kepada kesalahan, lalu dia ini langsung bertaubat kepada siapa? Allah Ta'ala, menyesal, beristighfar. Nah itu. Jadi hadis ini ya jelas maudhu. Misalkan tidak dicatatkan satu kesalahan pun selama hidupnya, nanti khawatir ada orang berdalih asal cinta saja kepada ilmu dan ulama, titik, tidak usah beramal apapun, karena dosa ini tidak akan dicatat. Ya, makanya ini sudah jelas kedhaifan atau permasalahan hadis ini. Namun memang ini tidak menutupi maksudnya ini bukan berarti kesalahan mu'allif memasukkan hadis ini, bukan. Karena memang begitu banyak hadis-hadisnya, dan mu'allif pun menyebutkan ada hadis-hadis yang sahih yang pernah kita bahas. Ya. Nah, minimal kalau kita menemukan hadisnya seperti ini dan kita sudah baca di kitab Tadzkirah ini, oh ini hadisnya apa? Maudhu. Dan bila mana kita menemukan hadis ini bermasalah, kita harus jelaskan ini hadis apa? Maudhu. Tidak boleh disembunyikan. Karena misalkan kita ini harus cinta ilmu dan ulama, cukup ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih menjadi dalil yang menjelaskan agar kita cinta kepada ilmu dan ulama. Ya, nah memang ya tidak mungkin misalkan karena misalkan orang ini cinta ilmu dan ulama saja, kesalahannya tidak akan dicatat. Ya, selama dia tidak bertobat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ruya, lalu riwayat yang ke-11. Nah, ini pun di antara rentetan hadis-hadis yang memang bermasalah, ya, di dalam kitab Tadzkirah ini. Wa ruya anhu sallallahu pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu, makanya Ibnu Jamaah tidak berani menyebut annan Nabi, tidak. Karena dia tahu bahwa riwayat ini riwayat yang bermasalah. Makanya bahasanya waruya. Ya. Di sini disebutkan man akrama aliman faqad akrama 70 nabiyyan. Siapapun yang menghormati, yang memuliakan seorang alim, maka dia sama dengan memuliakan 70 nabi. 70 apa? Nabi. Ya. Wa man akrama muta'alliman faqad akrama 70 syahidan. Barang siapa yang memuliakan seorang penuntut ilmu, maka dia sama dengan memuliakan 70 orang yang mati apa? Syahid. Jadi angka 70 ini. Ya, jadi 70 nabi. Kalau misalkan kita memuliakan orang alim, sama dengan memuliakan 70 nabi. Memuliakan orang yang menuntut ilmu sama dengan memuliakan 70 orang yang mati syahid. Hanya saja di sini dikomentari, ya ini pun sama. Ya, hadis yang ke-11 ini, ya ini pun termasuk kategori hadis apa? Hadis yang palsu. Taib. Kenapa? Karena memang begini, ya, bahwa banyak, ini perlu ya saya sedikit ulas. Ada satu kitab namanya Al-Manarul Munib karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hadis-hadis dhaif dan bagaimana kita bisa tahu ini hadis itu dhaif atau maudhu. Ya, misalkan ada kecenderungan kepada angka-angka tertentu, 70, 100.000, misalkan siapa yang puasa 1 hari maka sama dengan puasa 100.000 hari. Nah,
ini indikasi kata Ibnu Qayyim. Indikasi hadisnya apa? Bermasalah. Karena memang di hadis-hadis sahih tidak seperti itu. Silakan antum baca hadis-hadis sahih yang tentang keutamaan wudu, ya, salat 5 waktu. Hanya Nabi menyebutkan ya dosa-dosanya akan dihapus. Seperti daun berguguran itu ada dalam riwayat. Adapun misalkan seperti yang masyhur, barang siapa yang salat man shalla bi khatamin, ya, fahiya qasalatun atau ta'dilu 70 salatan bi ghairi khatamin. Ya, misalkan orang yang salat menggunakan cincin maka sama dengan salat 70 kali orang yang tidak memakai apa? Cincin. Kita saja pas mendengar kok masalah cincin jadi sama dengan 70 kali salat. Nah ini, jadi memang hadis-hadis yang bermasalah ini ada tata cara kita menerima. Oh ini ketahuan. Kita mendengar pun begitu ya. Nah seperti itu. Nah ini pun demikian. Hanya bagi orang-orang yang dulu, misalkan ada orang alim yang harus diwulukan, pasti dia akan mengatakan kalau antum memuliakan saya sama dengan memuliakan 70 orang para nabi. Sudah tidak disebutkan hadisnya itu hadis apa? Palsu. Karena agar murid-muridnya betul-betul oh iya guru saya ini tidak pernah salah, selalu apa? Benar. Nah ini jangan seperti itu. Jadi dalam manhaj salaf kalau salah ulamanya salah. Ya, di dunia ini tidak ada yang maksum kecuali siapa? Nabi SAW. Begitu. Jadi memang kita tidak perlu guru kepada seorang alim. Cinta kepada alim baik, tapi guru tidak baik. Ya, itulah yang menyebabkan ya di saat orang guru kepada seorang alim ini ada statement mana mungkin ulama salah. Nah ini, ya, memang ulama sendiri apakah menyampaikan demikian? Tidak ada. Silakan. Ya, Imam Malik saja sambil menunjuk makam Nabi SAW di Madinah. Ya, semua ucapan ini boleh diterima atau ditolak kecuali illa qaulu sahib hadzal qabr. Kecuali ucapan yang memiliki kubur ini siapa? Rasulullah. Jadi ucapan siapapun itu boleh diterima atau ditolak. Bisa benar, bisa salah. Sedangkan Nabi tidak mungkin salah. Nah itu. Jadi ini jangan jadi cara guru juga. Kita misalkan penuntut ilmu ingin dimuliakan orang, baca hadisnya. Memuliakan penuntut ilmu sama dengan memuliakan 70 orang yang mati syahid. Padahal hadisnya apa? Maudhu. Yang jelas Allah sudah memuliakan orang-orang berilmu. Ya, asalkan ini pernah kita bahas dengan syarat mereka mengamalkan apa? Ilmunya. Baru Allah akan mengangkat apa? Derajat. Baik. Itu ya. Lalu riwayat yang ke-12 jemaah rahimakumullah. Ini dari riwayat dalam tadkirah ini. Man shalla khalfa alimin. Ya, barang siapa yang salat di belakang seorang alim berilmu, faka'annama shalla khalfa nabiyyin, maka seolah-olah dia ini sedang salat di belakang seorang nabi, bermakmum dengan seorang siapa? Nabi. Ya. Wa man shalla khalfa nabiyyin, dan barang siapa yang salat di belakang seorang nabi, ya, faqad ghufirallah, maka dia akan diampuni dosanya. Ya, jadi ini pun salah satu riwayat di sini disebutkan ya oleh Al-Hafidz ya Az-Zailai dalam Nasbur Raya, dinyatakan hadisnya gharib, dan Syalbani mengatakan dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah la aslalahu. Hadis ini tidak memiliki apa? Asal, tidak ada sanadnya. Ya. Baik, jadi memang salat di belakang orang yang berilmu itu lebih utama daripada salat di belakang orang yang berilmu. Bahkan sama katanya kedudukannya seperti salat di belakang siapa? Nabi. Ini memang sebenarnya dalam hadis-hadis tentang berimam dan bermakmum memang jelas ya, sebenarnya banyak. Kalau kita buka kitab hadis seperti Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, hadis-hadis hukum, kita baca misalkan
bahwa memang orang yang berimam atau yang mengimani ini patutnya adalah ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling ya berhak mengimami satu kaum itu yang paling aqra. Yang paling apa? Aqra. Aqra ini bisa dimaknai ahfaduhum, absaruhum, yang paling hafal, yang paling fasih bacaannya. Ya jelas dia ini orang alim minimal begitu. Ya, minimal dia alim terhadap apa yang dia baca, kaidah-kaidah tilawahnya. Ya, jangan sampai ada imam yang misalkan ya, Al-Fatihah pun dia belum menguasai. Ya, berarti memang orang alim inilah yang berhak menjadi apa? Imam. Hanya saja di zaman sekarang ya misalkan karena ada sebagian fanatik misalkan, jadi orang-orang alim ini jadi terbelakang, dia tidak jadi imam. Yang ada itu imam-imam yang ingin mencari popularitas misalkan. Oh saya ini ya misalkan saya yang lebih berhak, padahal masya Allah. Ya, nah ini ya terlepas bahwa hadis ini bermasalah, tapi memang benar bahwa sholat itu ya bermakmum ini dan yang menjadi imam ini dianjurkan mereka yang aqra'uhum, yang paling apa? Yang paling bagus bacaannya. Ya. Nah, hadis ini memang tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zailai dan Syekh Albani bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Ya, jadi memang kesimpulannya memang bahwa sholat di belakang alim ataupun orang yang fajir pun secara fikih sebenarnya hukumnya sah. Selama imam itu dia ini ya tidak melanggar ukuran-ukuran yang sifatnya umum. Contoh misalkan dia tumanina, ini masih sah. Walaupun misalkan bacaannya agak sedikit menyalahi kaidah tilawah misalkan, ini ya tetap dianggap sah. Ya, hanya saja Nabi menganjurkan ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Ya, kitabillah. Itu riwayat yang ke-12. Lalu yang berikutnya, jemaah rahimakumullah, kita lanjut. Ini hadis yang terakhir ya. Hadis yang terakhir yang diriwayatkan dalam kitab Tadhkirah ini, tapi ujung-ujung riwayat ini kebanyakan yang bermasalah. Ya, riwayatnya, dan antum bisa baca juga di catatan kaki ini sudah ada, di kitabnya pun jelas ada. Ini yang terakhir, ini nukilan Imam ya Asy-Syarmasahi ya Al-Maliki. Ya, beliau ini menulis di awal kitabnya Nadmud Durar, ya seorang ulama dari kalangan Malikiyah. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, ya man azzamal alima, ya barang siapa yang mengagungkan seorang yang alim, ya seorang yang berilmu, faka'annama yu'azzimullah ta'ala, maka seolah-olah atau seperti orang ini mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tahawana bil ilmi, barang siapa yang meremehkan atau menganggap sepele bil alimi, orang alim, fa innama dzalika istighfafun lillahi ta'ala wa bi rasulih, maka sesungguhnya itu adalah tindakan yang sama dengan meremehkan atau menyepelekan Allah dan siapa? Rasul. Baik. Ini pun hadis yang kita baca di komentar ya penulis ini lam ya aqfu alaih, maksudnya ya saya tidak menemukan hadis ini lafaz dengan seperti ini, hadis dengan lafaz seperti ini. Dan para ulama menyebutkan ini hadis ini seperti dinyatakan oleh Imam Al-Iraqi dan Al-Ajluni, ini pun hadis yang maudhu. Hadis yang maudhu. Jadi di hadis ini kalau secara garis besar mengagungkan atau memuliakan seorang yang berilmu sama dengan mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyepelekan orang yang alim maka sama dengan menyepelekan siapa? Allah dan Rasul. Memang dari sisi makna ini memang tidak salah. Jadi sebenarnya jemaah ada hadis-hadis yang bermasalah, dari sisi makna tidak bermasalah. Ya. Tapi kalau kita menjadikan dalil dan menyatakan ini hadis sahih, nah ini salah. Ini salah. Ya. Banyak hadis-hadis dhaif yang maknanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, hadis yang sahih masuk. Nah, termasuk ini
Misalkan ada orang yang bersikap ta'zim, dan ingat, ta'zim kepada seorang alim siapapun itu ada batasan-batasannya. Jangan sampai misalkan ya tadi ta'assub, gulu, ya, sampai misalkan dia ini sampai sujud ke kakinya. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Ya, sampai sujud dia tersungkur ke bawah mencium apa? Kakinya. Ini tidak ada. Para ulama menyebutkan ini mentakdimkan para ulama. Ini dengan alasan sama dengan mengagungkan siapa? Allah. Ya. Ini bukan berarti masalah tidak boleh mengagungkan siapa? Ulama. Ya. Kita harus menghormati dan mengagungkan orang-orang yang berilmu dengan batasan-batasan yang dibolehkan saja. Ya, memuliakan keluarganya, memuliakan anak-anaknya. Ya, seperti biasa kita memuliakan kaum muslimin. Ya, bukan berarti dengan cara-cara yang sifatnya gulu berlebihan. Ya, ini tidak dibenarkan. Ini dikhawatirkan ya, sifat gulu ini membawa kita kepada kebinasaan. Karena kalau kita baca hadis-hadis larangan gulu, kata Nabi, iyyakum wal gulu, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Tidak ada gulu itu yang menyelamatkan. Gulu itu kata Nabi mencelakakan. Gulu kepada Nabi ini tetap sama, gak boleh. Ya, memposisikan Nabi sama seperti Allah, boleh tidak? Tidak boleh. Apalagi para ulama. Ya, makanya posisikan para ulama dalam posisinya. Mereka ini ulama. Mereka ini adalah penerus atau ya pelanjut dakwah para nabi dan para rasul. Bukan berarti mereka ini seperti rasulnya. Tidak. Bisa saja apa yang dikatakan mereka itu benar, bisa saja apa? Salah. Nah, memuliakan alim ya jelas ini dianjurkan, dan juga jangan menghina seorang alim. Ya berarti menghina alim, ya berarti menghina Allah dan Rasulnya. Ini pun benar. Ya, dari sisi pemaknaan bahwa memang bila mana ada seorang alim menyampaikan kebenaran, awas ya, apa yang dia sampaikan itu benar, hak, lalu kita menyepelekannya, ya, lalu kita malah meremehkannya, ini jelas-jelas dosa besar. Ini adalah kesombongan kata Nabi SAW. Karena yang disebut sombong itu apa? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang namanya sombong itu kita tidak mau menerima, menolak kepada apa? Hak, kebenaran, siapapun itu. Wa ghamdun nas, dan kita menyepelekan atau meremehkan siapa? Orang lain. Kan rata-rata begitu. Misalkan kita menyampaikan ilmu, ya, lalu kita disebut, kamu tahu apa? Ya kan? Ini sepaket kan? Satu, kebenarannya ditolak. Yang kedua, orangnya disepelekan, ya kan? Kamu mau tahu apa? Baru dapat hadis satu aja udah belaganya minta ampun misalkan. Tapi kita ingin menyampaikan, silakan. Ya, ini memang resiko dalam menyampaikan ilmu, ya, dakwah, ya kan? Di kitab usul salasa bahwa selain kita mendakwahkannya, kita harus as-sabru ala adza fi, ya kan? Kita harus sabar menghadapi gangguan-gangguan di saat kita mendakwahkan apa? Ilmu. Antum saat mendakwahkan ini, ya, bahwa yang dakwah ini bukan mesti semuanya harus dai atau alim, ya kan? Siapapun itu menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, itu disebut alim di sisi Allah. Ulama itu kan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sebenarnya itu. Jadi syaratnya menyampaikan ilmu ini tidak mesti dia ini harus seorang dai. Tidak, antum misalkan ada ilmu yang diperoleh, ya, sampaikan. Ya, sampaikan. Baik. Jadi ini ya secara makna memang tidak bertentangan. Hanya memang riwayat ini tidak ada dari Nabi, sebenarnya tidak ada seperti itu. Ya, baik. Nah, ini hadis jemaah rahimahullah. Sekarang kita akan lanjut ke athar. Nah, ini ya. Jadi setelah kita menyebutkan hadis-hadis, sekarang athar. Athar itu dinisbatkan yang mengucapkannya kepada siapa? Sahabat. Ya, atau di dalam istilah ulumul hadis disebutnya hadis mauquf.
Hadis mauquf ini biasanya sahabat dinisbatkannya. Ya, beda dengan marfu. Nah, yang pertama, asar yang pertama, ya bisa antum baca. Yang pertama ini dari Ali radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan ya sebagian asar para sahabat atau salaf tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kafa bil ilmi syarfan ay yad'iyahu man la yuhsin. Cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan di mana siapa yang tidak menguasainya mengakuinya. Ya, man la yuhsin itu orang yang tidak menguasai ilmu, pura-pura alim. Ada orang yang begitu kan? Oh, saya bisa. Padahal dia enggak bisa. Misalkan ditanya ini masalah-masalah agama, dia langsung berfatwa padahal dia tidak tahu. Ini berarti orang jahil pun ingin dianggap berilmu. Bisa jawab? Ini cukup sebagai kemuliaan. Orang yang tidak berilmu pun ingin disebut berilmu, itu maksud Ali. Ini menyatakan bahwa ilmunya mulia. Ya. Lalu kata Ali radhiyallahu anhu, wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi, dan akan berbahagia bila mana ia dinisbatkan kepada ilmu ini. Ya, orang bisa mana misalkan dinisbatkan, oh, orang ini sering hadir di majelis ilmu, nah ada ilmunya, wah seneng gitu kan? Iya, orang-orang teman-temannya saja ini orang-orang yang berilmu. Ya, kesehariannya dia ini ya suka membaca kitab-kitab ilmu. Nah, ini orang yang dinisbatkan kepada ilmu ini mulia sebenarnya. Ya. Lalu kata Ali, wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra'a minhu man huwa fi, dan cukuplah celaan atas kebodohan atau cukuplah kebodohan sebagai celaan di mana orang yang bodoh berlepas diri darinya. Ya kan? Orang yang bodoh pun tidak mau disebut bodoh. Betul kan? Makanya janganlah nyebut bodoh. Ya, kamu ini bodoh, jangan. Orangnya pasti tersinggung kan? Kamu itu kurang pintar. Nah, itu derajatnya kayak gitu. Sekarang ini orang gila saja jika disebut orang gila kan? Iya. Tapi apa? Orang dengan gangguan jiwa, bahasanya gitu. Ya, jadi lebih halus lagi gitu. Ya. Nah, makanya kata Ali radhiyallahu anhu dalam asar ini, ya, cukuplah bodoh ini sebagai celaan. Orang bodoh pun tidak mau disebut bodoh. Orang bodoh pun tidak mau disebut apa? Bodoh. Enggak, saya mah bisa. Misalkan gitu kan? Suka ada orang gitu. Saya tahu, betul-betul paham saya. Padahal sama sekali tidak tahu, dia jahil. Dan ada orang yang pura-pura ngarang misalkan dalam ilmu. Aduh, masya Allah Ta'ala. Ya, ini pun harus hati-hati. Jadi masuk dari asar dari Ali bin Abi Thalib ini, ya maksudnya ini bahwa apa? Bahwa cukup bahwa seseorang ya dengan ilmu ini, bahwa mulianya ilmu ini sampai orang yang misalkan yang tidak berilmu pun ingin dia ngaku-ngaku berilmu. Ini satu. Orang yang dinisbatkan kepada ilmu dia senang dinisbatkan kepada ilmu. Ya, dia ini misalkan rajin hadir ke majelis ilmu. Pokoknya apapun yang berbau ilmu dinisbatkan ke sana. Biasanya kita senang. Beda misalkan, wah dia ini kebanyakan amalan-amalannya semuanya boros waktu semua. Kan kita gak senang. Ya kan? Tapi kalau dia ini rajin menuntut ilmu, teman-temannya orang-orang ahli ilmu, kita ini kan terangkat, Pak, senang. Ya. Demikian pula misalkan orang-orang yang bodoh misalkan, ya cukup itu menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah celaan atas kebodohan. Makanya kita harus jadi orang berilmu. Kita jangan orang-orang yang apa itu muta'alim. Apa itu muta'alim? Muta'alim itu pura-pura tahu, padahal tidak apa? Tahu. Kita harus jadi muta'alim. Muta'alim itu kalau pakai tasdid orang yang selalu mencari ilmu, beda. Makanya awas hati-hati kita kalau misalkan jadi penuntut ilmu
ditanya tentang sesuatu masalah ilmu syar'i dan kita tidak tahu, jangan muta'alim kita. Pura-pura apa? Pura-pura tahu. Oh gini, padahal kita tidak tahu. Kalau tidak tahu sudah katakan la adri. Saya tidak apa? Tidak tahu. Kita ini kadang merasa berat mengatakan tidak tahu. Takut ada istilah katanya suka ngaji, tapi ditanya tidak tahu. Tidak mesti misalkan antum hadir kajian harus serba tahu. Imam Malik rahimahullah ta'ala pun kalau ditanya tentang masalah tidak tahu, pada beliau seorang yang hafal ribuan hadis, dia katakan tidak berat, la adri, tidak tahu. Masa kita yang baru ngaji beberapa kitab saja berat mengatakan saya tidak tahu? Katakan saya tidak tahu, itu ilmiah. Lalu asar yang kedua di sini disebutkan wa qala ba'du salafi, sebagian salaf berkata. Ya, maksud salaf di sini imma itu dari sahabat, wa imma itu dari tabi'in, tabi'in yang jelas mereka ini adalah pendahulu atau khairul qurun. Pada disebutkan khairul mawahibi al-aqlu, ya, wa syarrul masahibi al-jahlu. Sebaik-baiknya pemberian atau anugerah adalah akal. Maksud akal ini adalah pemahaman, ilmu nyatanya ya. Wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk-buruknya musibah adalah apa? Kebodohan. Nah ini jemaah, patut ini diingat dan dihafal bahwa apa kita ya misalkan walaupun miskin harta, ya kedudukan rendah, asalkan kita diberikan ilmu. Akal di sini adalah ilmu, ya, karena akal berfungsi dengan ilmu, ya, berfungsi dengan ilmu. Ini sebaik-baiknya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi apapun kita, ya, bila mana kita ini diberikan ilmu, insya Allah kita ini tidak akan menyimpang. Misalkan antum sebagai pengusaha atau antum sebagai pedagang atau apapun itu, misalkan antum dalam kondisi yang keuntungan atau omset menurun, ya, kita tidak akan mencari cara-cara yang diharamkan Allah. Kita tetap tawakal, istiqomah dengan keadaan, ya kan? Seperti itu, ya. Dan demikian pula misalkan orang-orang yang dalam keadaan misalkan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian penyakit dan lain sebagainya, ya, diuji misalkan dengan ujian-ujian keluarganya dan lain sebagainya, coba dengan ilmu, itu solusinya. Banyak di antara kita misalkan masalah-masalah, ya, dalam rumah tangga, ya, masalah-masalah dalam mendidik anak, ini rata-rata kuncinya itu karena kejahilan, tidak tahu apa? Ilmu. Ya, misalkan ada orang atau misalkan muda-mudi nikah tanpa ilmu, dia hanya memiliki pandangan bahwa kebahagiaan itu hanya terfokus kepada apa? Harta dan uang saja. Wah, ini sudah, ya, ini bukan khairul mawahib, ini syarrul masaib. Makanya isi kehidupan ini dengan ilmu. Ya, antum yang masih misalkan, ya, saya sibuk, masih bisa misalkan, itu harus disempatkan kita ngaji. Karena bagaimanapun apa yang kita peroleh, harta, uang, ini belum tentu lebih baik dari ilmu yang kita hadir di majelis ilmu itu. Belum tentu. Karena yang namanya uang ini kan bisa saja dipakai dengan hal-hal yang tidak jelas, bukan di jalan Allah Ta'ala. Antum hadir di majelis ilmu, hadirnya saja ini sudah mendapatkan pahala. Antum mencatat, mendapatkan pahala, memurajaahnya, mendapatkan pahala, memahaminya. Di saat kita sulit memahami ilmu pun kita mendapatkan apa? Pahala. Coba kalau kita pusing dengan dunia, belum tentu jadi pahala. Iya kan? Ya ada, wah, gelap dunia ini, apa pikirannya udah. Tapi dengan misalkan kita membaca satu kitab, ini maksudnya apa? Susah gitu kan? Tanya kepada teman yang lebih tahu atau tanya kepada alim. Di saat kita sulit dalam mempelajari satu ilmu, itu ibadah. Jadi makanya kalau ada sesuatu bab ilmu yang tidak paham, para salaf ini tidak merasakan sedih.
Mereka ini tetap semangat karena mereka dalam keadaan apa? Ibadah. Kita ini kadang ya menyerah kan, atau putus asa misalkan, aduh ini sudah susah misalkan. Padahal itu kata Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, di saat seseorang merasakan apa? Kesulitan dalam bab ilmu, itu adalah apa? Ibadah. Lalu kita misalkan mencari solusi dari masalah itu pun ibadah, masya Allah. Jadi memang ilmu ini betul-betul ladang ibadah semua kita. Ya, bagaimana kita tidak tertarik? Makanya pantas ba'du salaf mengatakan sebaik-baiknya anugerah atau pemberian itu adalah ilmu atau akal. Ya, makanya kalau kita lihat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman dengan kekayaan ini tidak seberapa kekayaan, tapi yang paling intim itu adalah apanya? Ilmunya. Ya, yang namanya kekayaan bisa saja orang ini menjadi celaka. Dan yang namanya kekayaan ini, jemaah sekalian, semakin banyak kekayaan dan harta kita, semakin kita ini dibebani bagaimana cara menjaganya ini. Iya kan? Iya. Antum banyak uang di rumah, ana yakin tidak tenang di rumah ini. Banyak uang berangkas di lemari, wah pasti, ya kan? CCTV di mana-mana kan? Iya, pasang CCTV. Ada security-nya, satpamnya juga semuanya. Wah, ada berapa di penjuru. Kenapa dia seperti itu? Tidak tenang. Karena dia banyak apa? Banyak harta. Coba kalau ilmu, orang yang banyak ilmu, misalkan, apakah dia harus banyak security menjaga ilmunya? Misalkan takut dicuri orang? Ya tidak begitu kan? Justru ilmu lah yang menjaga kita, menjaga dari penyimpangan, menjaga dari kesesatan, dari jalan yang benar ini. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, ya, di saat kita memilih dan misalkan kita fokus dengan harta dan sampai lupa menuntut apa? Ilmu, ini jelas-jelas kita mencari sesuatu yang harus kita jaga, mengabaikan sesuatu yang menjaga kita. Ya, dan jangan sampai kita termasuk kepada syarul masaibi al-jahl. Ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jahil. Ini musibah. Musibah. Bagaimanapun kejahilan ini adalah musibah. Banyak kebodohan-kebodohan yang menjuruskan kepada kebinasaan, banyak sekali. Ya, makanya solusinya kalau kita jahil, makanya ilmu solusinya. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan wasyifaul ayyi as-su'al. Obatnya dari ketidaktahuan, kebodohan itu nanya. Dan bertanya itu adalah jalan kita untuk tahu. Makanya Allah tidak salah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang tahu bila mana kalian tidak apa? Tidak tahu. Tapi ini jemaah rahimakumullah, dua asar ya yang baru kita pelajari, dan masih ada lagi ya asar-asar yang insyaallah kita akan pelajari di pembahasan kitab tadzkirah ini. Ya. Sementara ini sampai Isya saja berhubung ada keperluan. Baik, silakan ada pertanyaan sebelum anda tutup. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Teman. Kalau sholat di belakang imamnya kawan dia kalau itu Coba kurang jelas, Pak. Sholat yang iya. Iya. Bagaimana misalkan kita berimam kepada seorang kahin? Ya, seorang apa? Seorang dukun. Baik. Jadi begini. Bila mana kita ini tahu bahwa dia ini adalah seorang yang kahin, dia ini seorang yang dia ini berkecimpung di dunia kahana, perdukunan, ya, ini kan termasuk kategori perbuatan syirik. Walaupun memang ya sihir yang dia lakukan ini kita tidak tahu apakah kategorinya seperti apa dan seperti apa. Yang jelas para ulama menyebutkan kalau dia ini seorang kahin atau penyihir, maka lebih baik kita menghindar darinya.
Ya, kalau dia ini sudah diketahui dia ini seorang apa? Kahin. Kalau minimal ya hal-hal yang misalkan dosa-dosa yang lain ya yang misalkan dibawa kesyirikan, maka kita boleh untuk ya bermakmum dengannya. Karena dikhawatirkan ya kahana ini ada salah satu ya dari prakteknya dia ini meminta kepada selain apa? Allah, dan meminta kepada selain Allah ini adalah syirik akbar. Ya, bukan syirik apa? Bukan syirik kecil. Ya, maka para ulama lebih menganjurkan lebih baik kita menghindar dari salat khalfal kahin. Salat di belakang apa? Dukun. Ya, ya masih banyak imam-imam yang bukan dukun kan? Ya, kalau misalkan sudah ketahuan dia dukun, ya, kita tidak bermakmum kepada seorang. Allah alam. Ustaz Afwan izin bertanya, kalau doa-doa kita belum dikabulkan sedangkan semisal saya sudah bertobat, sudah taat atas perintahnya, apakah ada sangkutannya dengan dosa-dosa saya di masa lalu? Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Kenapa saya jawab kemungkinan ya, kemungkinan tidak? Karena tidak lazim setiap doa itu harus dikabulkan di dunia. Ini patut kita paham. Jadi semua doa ini pasti diijabah oleh siapa? Allah. Ini janji Allah, ud'uni astajib lakum. Misalkan ada orang yang sudah bersifat baik, bertaubat dari maksiatnya, berarti dia sudah baik ya, dalam jalur yang benar. Lalu dia berdoa kepada Allah, jangan sampai kita ragu, kenapa belum diijabah? Andaikan kita merasa banyak dosa itu bagus. Namun misalkan kita sudah merasa banyak dosa, kita sudah memaksimalkan taubat, husnudzon saja, Allah akan mengijabahnya nanti di mana? Di akhirat. Ya, dan diijabah di akhirat ini lebih baik sebenarnya. Ya, misalkan gini, kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya orang kaya misalkan Allah mengabulkan kita jadi orang kaya. Kekayaan kita setelah di dunia sudah selesai kan? Misalkan kalau hanya sebatas kekayaan saja, ya. Tapi misalkan Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa tersebut nanti di akhirat diberikan pahala yang lebih banyak, ini lebih abadi. Dan perlu kita tahu juga, ada ijabah doa itu Allah alihkan kepada hal yang lain. Jadi jangan sangka bahwa setiap doa itu harus seperti itu alurnya. Misalnya gitu, ya Allah saya ingin jadi orang yang paling pintar di tempat pekerjaan saya. Misalkan kita minta kepada siapa? Allah. Allah bisa saja alihkan kepada yang lebih maslahat. Itu ijabah doa kita. Hanya kita tidak menyadarinya. Bisa dipahami? Berarti ya bisa saja mungkin itu dari dosa-dosa. Hanya kalau memang kalau kita sudah bertobat, Allah akan mengampuninya. Tidak akan berpengaruh kepada ijabah. Berarti kemungkinan Allah mengalihkan ijabah doa tersebut, atau Allah menunda ijabah tersebut, doa tersebut di mana? Di akhirat. Jadi yang jelas kalau kita berdoa janganlah kita berburuk sangka. Ya, suudzon bahwa doa kita tidak akan diijabah oleh siapa? Oleh Allah. Harus yakin doa ini akan selalu diijabah oleh siapa? Allah Ta'ala. Baik, ya, cukup ya. Baik. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka